Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Bantuan ekstra sebesar 400.000 untuk penerima PKH akan diproses mulai hari ini. Nah, lalu di pembahasan kita yang selanjutnya adalah apakah ada termin susulan untuk KPM PKH yang bantuannya belum cair hingga hari ini juga? Sebelum kita membahas dua hal yang menarik tersebut, tentu pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda yang senantiasa mendukung perkembangan channel Inspirasi Oktara. Terima kasih atas support Anda ya, bagi Anda yang senantiasa menunggu perkembangan info terbaru yang saya bagikan di channel ini. Saya ucapkan terima kasih karena tanpa dukungan Anda channel ini tidak bisa berkembang. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Anda yang baru menemukan channel Inspirasi Oktara. Anda berada di channel yang tepat karena channel ini disampaikan langsung oleh SDM PKH dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oke, langsung saja kita akan membahas dua topik yang tentunya menarik untuk disimak oleh penerima PKH maupun BPNT. Nah, topik yang pertama yang akan kita bahas terkait dengan bantuan ekstra sebesar 400.000 untuk penerima PKH akan diproses mulai hari ini. Kira-kira bantuan apa itu? Nah, jawabannya adalah bantuan pangan non-tunai atau BPNT atau program sembako. Nah, ini khusus untuk wilayah dampingan saya, ya, wilayah kecamatan di mana saya bertugas. Nah, untuk bantuan pangan non-tunai sebesar 400.000 ini adalah alokasi bulan Juni hingga Juli, ya, Juni, Juli, masing-masing sebesar 200.000 dan dicairkan langsung 2 tahap, yaitu untuk tahap Juni, Juli, sehingga KPM akan menerima Rp400.000. Nah, berbagai wilayah ya di luar daerah dampingan saya ini sudah banyak KPM yang memposting sembakonya yang sudah dicairkan, ada yang sudah menerima sekian sak beras, ada yang memfoto beras ditambah telur, ada buah-buahnya, ada protein nabati hewani dan yang lain sebagainya. Tetapi khusus di wilayah dampingan saya, ini insya Allah akan dimulai hari ini dan terjadwal ya per desa atau kelurahannya. Dan tentunya bantuan ekstra ini, bantuan 400.000 atau BPNT ini adalah bantuan komplementaritas atau bantuan tambahan yang tentunya ini berhak untuk diterima oleh penerima PKH yang namanya tidak bermasalah di DTKS tentunya. Nah, bagi nama-nama yang bantuan PKH, bantuan BPNT-nya ini terhapus, ini tentunya akan diadakan rekonsiliasi dan jika misalnya dibuka untuk pengajuan ulang, maka pendamping PKH ini akan mengajukan ulang KPM-nya yang misalnya bantuan sembakonya ini ternyata sudah tidak aktif. Nah, kita jika ada kesempatan untuk mendaftarkan ulang, kita akan mendaftarkan ulang ya melalui aplikasi 6NG tentunya. Nah, berarti di topik pertama ini terjawab ya, 400.000 ekstra ini adalah bantuan sembako untuk penerima PKH, khusus di wilayah dampingan saya yang insya Allah mulai hari ini akan bertahap mulai disalurkan. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua yang akan kita bahas, apakah ada termin susulan untuk penerima PKH yang hingga saat ini bantuannya masih zonk alias belum cair juga? Perlu Anda ketahui seperti informasi yang sudah saya berikan di ya beberapa hari yang lalu terkait dengan bantuan PKH karena SP2D-nya ini sudah turun dan SP2D yang turun yang kami terima di daerah dampingan saya ini adalah SP2D untuk tahap ketiga dengan termin 1 sampai ketiga. Ya, ingat termin 1 sampai ketiga. Dan ketika kita cek di 6NG, ada memang nama-nama yang dulunya ini bermasalah dengan ejaannya. Dan di keterangan penerima BPNT-nya ketika kita cek di DTKS, ternyata masih proses omspan ya untuk BPNT-nya. Dan juga di keterangan kolom PKH-nya, ini bertuliskan keterangan SK atau tanda strip itu calon penerima PKH. Nah, sehingga jika sudah bertuliskan SK atau calon penerima PKH tersebut, ini berarti kemungkinan besar bantuannya akan cair. Tapi jika kita merujuk di kolom BPNT ini masih proses omspam, ada kemungkinan besar mereka-mereka dampingan saya yang belum cair dan tetapi namanya sudah tidak bermasalah, ini kemungkinan ada cair di termin susulan, seperti itu. Nah, hal ini pernah terjadi ketika di tahap kedua ya KPM saya yang sama tentunya ini yang datanya bermasalah karena memang ada perubahan ejaan di huruf namanya. Ini ternyata ketika termin 1 sampai termin 7 ternyata belum ada namanya dan belum keluar di SP2D. Ketika beliau sudah pasrah, sudah tidak mengharapkan lagi, misalnya beliau ini sudah kecil kesempatannya untuk cair karena beliau menyadari namanya ternyata berbeda dengan yang ada di Dukcapil.
Nyatanya ketika ada termin susulan, itu tidak salah di termin terakhir ya, nama beliau ini muncul. Nah, dan alhamdulillahnya ketika dicek di SP2D namanya ada dan cair juga bantuannya. Nah, beliau ini juga terjadi di tahap ketiga ini, di termin 1 sampai 3 beliaunya masih belum cair. Nah, mungkin kita tidak bisa memastikan bahwa bantuannya akan cair, tetapi ketika kita belajar di tahap kedua dan dilihat dari keterangan yang ada di 6NG, ya kita harapannya semoga yang belum cair, yang namanya tidak bermasalah dan masih proses omspan, semoga segera cair termin susulan, seperti itu. Nah, ketika video ini di-upload, saya memperoleh informasi dari rekan-rekan, ternyata ada termin susulan dan di keterangan salur Himbara ini gelombang 9, tetapi kita masih belum menerima untuk kabupaten tempat tinggal saya, apakah ada termin keempat dan seterusnya yang akan masuk di kabupaten tempat saya bertugas. Tentunya bagi Anda yang bantuannya belum cair hingga saat ini, terus pantau perkembangan informasi terbaru terkait penyaluran bantuan sosial, terutama di pendamping Anda masing-masing. Jaga komunikasi yang baik dengan para pendamping PKH-nya, agar Anda selalu menerima informasi ketika ada SP2D termin susulan untuk tahap ketiga ini. Oke, mungkin itu informasi yang bisa saya berikan di kesempatan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk menambah informasi yang tentunya Anda cari. Terima kasih atas segala perhatian Anda, terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara, karena tanpa dukungan Anda semua, channel ini tidak bisa berkembang lebih baik lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.